apa kita menjadi anak yang berhasil sukses kegiatan diseminasi budaya positif. Itu kan budaya itu tentang etika, kan etika itu budaya lokal diperkenalkan ya supaya anak ngerti jangan budaya nasional dan budaya lokal itu ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa menyempatkan waktunya bersama-sama untuk bisa belajar aksi nyata diseminasi budaya positif di SD kita, yaitu SD Negeri 1 Waigati. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah kita, tadi saya sudah berkoordinasi dengan beliau, tapi beliau berhalangan untuk bisa mengikuti dan beliau hanya memberikan izin kepada saya, dan harapan beliau acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan juga untuk kemajuan SD kita, SD Negeri 1 Waigati. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Di sini tujuan diadakannya diseminasi budaya positif, yaitu peserta diharapkan menimbulkan budaya positif yang dapat dilakukan di kelas. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan dapat memahami dan mengkategorikan 5 posisi kontrol sebagai guru dengan baik. Jadi nanti ada pemahaman juga tentang 5 posisi kontrol. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan dapat menerapkan segitiga restitusi dengan baik di dalam kelas masing-masing. Jadi di sini saya mengharapkan bahwa di sini kita belajar bersama ya Bu, Bapak, Ibu. Di sini kita belajar bersama bagaimana caranya untuk bisa memajukan sekolah kita. Nah, hari ini yang akan kita bahas budaya positif, yaitu diantaranya yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol. Dan satu lagi itu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada kegiatan pemantik. Kita masing-masing mempunyai 2 tangan. Ya, nah, coba Bapak Ibu praktekkan. Nah, apabila tangan Bapak Ibu salah satunya itu menggenggam sesuatu, silakan coba dibikin suatu sobekan-sobekan kecil. Nah, sobekan kecil. Lalu Bapak Ibu genggam. Nah, boleh disobek, boleh tidak ya. Ini hanya memantik saja ya. Nah, setelah kita genggam, kita bayangkan bahwa yang kita genggam ini adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Ya, berharga sekali untuk kita. Jangan sampai diambil oleh orang lain. Nah, datanglah satu teman kita bayangkan datang teman kita. Nah, teman kita ini merayu kita, berbagai cara merayu kita. Ayo loh, dibuka genggaman tanganmu. Coba dibuka genggaman tanganmu. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, sekiranya dalam angan-angan kita itu hal yang berharga untuk kita, apakah akan dibuka oleh Bapak Ibu semua? Tidak kan? Nah, itu karena apa yang ada pada dalam pikiran kita, betul kan? Yang mempengaruhi kita adalah pikiran kita sendiri, bukan dari orang lain. Mau orang lain itu merayu kita
bagaimanapun caranya itu tidak akan berpengaruh besar kepada kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi teori kontrol yang saya akan jelaskan di sini, yaitu ada ilusi kontrol yang pertama. Dalam lingkup pendidikan itu di sekolah biasanya ada miskonsepsi yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Betul ya Bu, Bapak? Nah, padahal kenyataannya untuk saat ini yang terjadi adalah murid itu mempunyai hak memilih. Kemudian yang kedua, guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Dan yang ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Itu yang selama ini kita rasakan ya Bapak Ibu ya. Sudah pergeseran pandangan anak-anak terhadap guru. Jadi kita juga sebagai guru yang mempunyai tujuan menghamba kepada murid ya, menghamba kepada murid. Bagaimana caranya kita memberikan kondisi belajar yang berpihak pada murid. Nah, kemudian miskonsepsi kontrol yang kedua adalah semua bujukan, penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu dalam ilusi kita, dalam penganaan kita bahwa semua bujukan itu ya bermanfaat, efektif, tetapi kenyataannya bujukan adalah satu bentuk kontrol, hanya kontrol. Jadi tidak bisa merubah diri kita. Kemudian yang kedua, murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Jadi kadang yang sering kita hadapi ya, saat kita memberikan nasihat kepada murid kita nggak tahu kalau murid kita itu biasa saja, ya tidak. Nah, kemudian yang ketiga, murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Yang ketiga itu masih ada kemungkinan murid itu tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Tapi akhirnya mereka tidak bisa bersikap mandiri dan mempunyai pendapat sendiri. Kemudian teori kontrol yang ketiga adalah ilusi tentang kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Padahal kenyataannya bahwa membuat orang merasa bersalah itu akan membuat menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Jadi kadang kita tanpa sengaja, saya sendiri pun masih belajar untuk bisa merubah ilusi kontrol ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan untuk kita dan untuk murid kita. Kadang kita salah persepsi, salah angan-angan kita dengan kenyataan seperti itu. Kemudian murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Jadi kadang kita membuat murid kita merasa bersalah, malah justru mereka menyalahkan diri sendiri dan tidak mempunyai rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga, adanya krisis identitas atau identitas yang gagal pada murid. Di sini yang dimaksud krisis identitas bahwa saya ini tidak berguna. Ya, saya cuma bisa melakukan kesalahan. Itu yang terjadi saat kita melakukan kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, teori kontrol yang ketiga, ilusinya tentang orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Kita pasti punya pikiran seperti itu ya Bu, baik sebagai guru ataupun sebagai orang tua di rumah, bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Padahal kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Ini dalam lingkup sekolah. Kemudian yang kedua, perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Itu kadang-kadang terjadi mungkin di anak-anak yang sudah kelas 5 atau kelas 6 ya Bapak Ibu, yang memang sudah memasuki masa remaja. Ada timbul rasa memberontak terhadap kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, memaksakan kehendak tanpa akan membolehkan permusuhan antara murid
dan guru, ya. Jadi yang akan ditimbulkan adalah menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini, bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus responnya. Kita mencoba, salah satunya yang akan saya bacakan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini maksudnya bagaimanapun pendapat kita mungkin itu baik, tetapi kita harus punya pandangan juga bahwa orang itu mempunyai pandangan masing-masing terhadap sesuatu dan terhadap dunia. Dan nanti bisa kita pelajari lagi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah masalah disiplin. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengajarkan bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian ada disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kata disiplin itu biasanya berpasangan dengan rasa ketidaknyamanan. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini sedikit saya menjelaskan, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari orang lain. Sama seperti tadi ada pemahaman dari saya bahwa saat kita memegang sesuatu yang berharga itu tidak bakal kita buka walaupun godaannya seperti apapun karena kita mempunyai motivasi intrinsik yang besar. Nah, dari disiplin positif itu akan muncul nilai-nilai kebajikan yang harus kita capai. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi pengertian nilai-nilai kebajikan ini digaungkan oleh Diana Gorsen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak-anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lomba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita gunakan yang ingin dicapai dalam lingkup sekolah. Nah, ini di sini ada nilai-nilai contoh nilai-nilai kebajikan di sini yang sudah saya sebutkan tadi.
profil pelajar Pancasila. Lalu ada Ibu Primary Years Program atau dari PYP. Kemudian ini adalah dari keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju tidak? Kurang setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju ya? Yang ketiga. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Jadi menyambung dari tadi pertanyaan ekstrinsik, yang ini menyambut hukuman nomor 1 dan 2 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah eksternal. Jadi kesadaran diri kita tanpa diberikan hukuman, tanpa diberikan penghargaan, kita bisa melaksanakan dan mencapai nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Nah, yang kedua ini di nomor 3 pemantik tadi Bapak Ibu. Ya, setelah saya belajar, ternyata ada yang membuat saya tercengang atau kaget ya. Oke lah kalau semuanya hukuman itu dalam pikiran kita bisa mendisiplinkan anak. Ya, tetapi memang ada sisi negatifnya, yaitu salah satunya tadi ada tentang memberontak. Ya, hukuman itu kadang memberikan akibat kepada anak itu akan memberontak. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman, akhirnya cuma ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hanya karena takut saya dihukum, saya harus seperti ini. Jadi bukan kesadaran diri sendiri. Nah, kemudian yang masalah memberikan penghargaan Bapak Ibu, itu yang membuat saya kaget. Ternyata memberikan penghargaan itu berakibat negatif juga untuk murid kita. Ya, betul ya. Nah, itu selain menjadi kebiasaan, mungkin kata gantinya menurunkan, ya Bu, menurunkan motivasinya untuk berusaha lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya itu adalah bisa menimbulkan kecemburuan kawan murid yang lain. Ya nggak Bapak Ibu? Iya, menimbulkan permusuhan, kecemburuan. Jadi saya kaget juga, saya pikir juga penghargaan itu bagus ya, nggak ada sisi negatifnya. Ternyata setelah dipelajari memang ada sisi negatifnya untuk murid. Jadi yang paling pas adalah motivasi internal. Makanya di sini bagaimana caranya kita bisa menimbulkan atau memunculkan motivasi internal dari diri murid-murid kita semua. Jadi tanpa hukuman, tanpa penghargaan, mereka bisa menyadari bahwa sesuatu itu penting, harus saya capai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya mau tidak mau mereka harus melakukan. Ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi tanpa harus menyakiti. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian
Di sini ada sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan, kemudian konsep diri yang buruk, di sana konsep diri yang baik, dan dari hukuman itu biasanya datangnya itu dadakan, ya, tidak direncanakan, tidak disepakati, itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada aturannya, jadi ada konsekuensi. Karena kita mengatakan seperti itu ya Bu, anak terlambat sekolah, konsekuensinya apa? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak secara tiba-tiba kita memberikan hukuman, itu adalah konsekuensi apabila memang sudah adanya kesepakatan atau aturan itu terbentuk. Nah, di sini ada sedikit tugas pada Bapak Ibu untuk mengecek pemahaman kita untuk bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi, ya Bapak Ibu ya. Saya minta tolong nanti saya bagikan kertasnya, Bapak Ibu nanti bisa memilih untuk menjawab beberapa soal atau beberapa pertanyaan yang ada di kelas ini ya. Enggak yang tadi, Wina. Nah, coba tempelkan di bagian masing-masing. Bapak Ibu pilih yang mana tadi? Silakan. Yang pertama menurut Bapak Ibu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Ada ya, pokoknya hukuman, konsekuensi. Yang terakhir apa itu? Yo, kita lihat ke bawah. Betul atau tidak jawaban tadi Bapak Ibu? Next. Nah, jadi betul ya, Bapak Ibu pintar semua, sudah paham membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ini biasanya yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Apa itu namanya hukuman? Apakah itu konsekuensi? Next. Kemudian apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka itu dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat ini menurut dosen 2004. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nih. Kadang kita kalau anak membuat masalah yang ada, kadang kita memberikan hukuman kepada mereka tanpa menanyakan apa alasan mereka melakukan kesalahan itu, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dan mereka bisa belajar dari kesalahan sehingga tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan, adanya tawaran, bukan paksaan. Kita nggak memaksa mereka untuk berubah saat itu, tetapi kita memberikan tawaran kepada mereka. Apabila mereka mau lebih baik, ya mereka harus mencari jalan keluarnya seperti apa agar mereka menjadi baik. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi dalam diri mereka. Sebenarnya apa yang mereka butuhkan sehingga melakukan kesalahan tersebut. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini nomor 4 dan nomor 5 ini berhubungan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang
paling baik. Nah, yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi kita membentuk karakternya, kita tidak fokus dengan tindakan atau kesalahan dari murid yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan mencari yang salah, tetapi mencari jalan keluarnya. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, saat kita membantu menyelesaikan masalah, mereka masih mempunyai rasa percaya diri sehingga mereka bisa bergabung lagi dengan teman-temannya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi yang akan kita pelajari adalah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau untuk yang kemarin ada kesepakatan kelas dan ini keyakinan kelas, ya ini berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid kita. Mungkin kalau kesepakatan itu hanya hasil sepakat, saya mengikuti kawan-kawan, mengikuti bapak ibu guru, tetapi kalau keyakinan yang diharapkan itu adalah berdasarkan keinginan pribadi anak-anak kita, murid-murid kita untuk mencapai nilai kebajikan yang mereka inginkan. Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa jawab? Bu Yuli mau jawab? Kenapa? Untuk melindungi diri kita dari kecelakaan. Ada yang lain, Bu Dina? Yang pasti untuk melindungi kepala di saat terbentur atau saat jatuh. Untuk melindungi kepala saat terjatuh. Yang lain? Untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Berarti peraturan itu asalnya dari kita atau dari orang lain? Peraturan dari orang lain. Dari Orang lain. Biasanya kita pakai helm karena ada aturan ini, selalu kita pakai atau karena takut adanya operasi. Untuk melindungi. Kadang-kadang kan. Nah, itulah. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Bapak Ibu? Agar paham apa yang disampaikan dalam latihan ini. Agar bisa lebih paham, ya makanya tepat waktu. Ada yang lain? Agar tidak tertinggal materinya. Nah, iya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita mencoba Bapak Ibu. Kita ingat kembali bagaimana keyakinan kelas itu. Ya, keyakinan kelas itu berasal dari diri sendiri, dari siswa kita. Ya, tapi kalau peraturan seperti ini timbulnya apa Bapak Ibu? Ketidaknyamanan, karena memang namanya aturan sudah ada, saat dilanggar ada hukumannya. Itulah bedanya kenapa di sekolah kita itu bukan peraturan sebenarnya, tapi keyakinan. Mulai dari keyakinan kelas, kemudian nanti ada keyakinan sekolah. Nah, di sini ada tugas lagi Bapak Ibu. Nih. Di sini sebelah sini ada peraturan, di sini ada keyakinan kelas. Ya saya perlu jelaskan, peraturan itu kebanyakan adalah sifatnya negatif, misalkan dilarang, ya benar ya, dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita mencari ya nilai positifnya. Di sini tugas Bapak Ibu, bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang apa itu keyakinan kelas? Di sini ada beberapa ya tentang peraturan dan kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Ya, sudah Bapak Ibu terima ya? Hasilnya sudah ditulis Bu jawabannya. Nah, monggo ditempel di bagian yang Bapak Ibu pilih. Satu-satu ya Bu.
Mana ya? Mana? Nomor berapa? Nggak kelihatan Bu tulisannya deh. Nah, ayo, Bu Yuli. Nah, kalau pakai masker itu. Ya. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang akan kita capai atau nilai kebajikan apa yang akan kita capai, yaitu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sama artinya dengan nilai kebajikan yang kita harapkan kita capai adalah bisa menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini sama seperti nomor 2, yaitu menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain, Bapak Ibu? Menghargai orang yang lebih datang lebih pagi dari kita. Kemudian di sini juga ada komitmen, betul, komitmen yaitu menepati janji ya, menepati kesepakatan kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini juga Pak Wahyu, pilih Pak Wahyu yang sudah tadi. Bu Yuli, gunakan masker. Itu nilai keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Betul. Next. Nah, ini dia tadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang saya buat. Sudah lihat ya Bu? Nah, ini kenapa dilarang menggunakan narkoba? Karena dalam keyakinan kelas nilai kebajikan yang akan kita capai adalah kesehatan. Ya, gunakan masker juga kesehatan dan keselamatan baik untuk kita dan juga untuk orang lain. Next. Nah, sini nih, bagaimana membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal seperti tadi nilai kebajikan, tanggung jawab, komitmen, disiplin, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada kata dilarang, tapi kita memilih kata yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu panjang seperti peraturan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, kita menyesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah kita seperti apa saat membuat keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, jadi kita memberikan pilihan kepada murid-murid keyakinan kelas apa yang akan kita susun. Nah, dari itu kita akan kelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan apa yang akan dicapai, baru kita sepakati. Dan bedanya dengan kesepakatan itu, keyakinan kelas harus semua menandatangani, ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Kita semua punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasarnya? Bu Yuli, dijawab. Kebutuhan dasar makan, Nah, di sini pengertiannya dulu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan 5 kekuasaan. Kalau tadi yang disebutkan Bu Yuli ada makan, minum, itu termasuk kebutuhan apa? Hidup. Bertahan. Kalau cinta dan kasih sayang, ada yang jawab? Cinta dan kasih sayang? Keluarga. Keluarga. Apa saja yang diharapkan dari keluarga? Kasih sayang, keharmonisan.
ingin mendapatkan perhatian ya. Kesetiaan. Ya, yang dikatakan Bu Juli untuk bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya tentang cinta dan kasih adalah kesetiaan. Ya, mungkin ada juga perhatian, ya, baik dari suami, baik dari anak, betul ya. Nah, kemudian kebebasan. Contohnya apa Bapak Ibu kebebasan? Bebas pendapat. Bebas berpendapat, ya. Itulah makanya kenapa kita ada yang saat memberikan hukuman itu berarti kita tidak memberikan pendapat pada mereka. Itu yang dimaksudkan. Kemudian kesenangan. Apa saja tentang senang? Pak Wahyu, senang. Senang. Apa? Apa? Sebenarnya ya kebahagiaan, keceriaan dalam kehidupan itu jangan ketika ada masalah ya dibebankan di pemikiran, kita bawa rileks, jadi senang. Ya, salah satunya jalan-jalan, ya, shopping, betul tidak? Nah, kemudian kekuasaan. Apa contoh kekuasaan? Mbak Yuli, Apa? Bu Ina gantian Bu Ina kekuasaan apa? Menjadi seorang pemimpin. Kemudian apa lagi? Kekuasaan. Menjadi guru. Punya kekuasaan tidak? Punya. kekuasaan kelas. Ya, tetapi dalam artian kita tidak mempunyai kekuasaan yang penuh, begitu ya Bapak Ibu ya, yang kekuasaan untuk bisa mengontrol anak-anak kita. Betul ya? Lanjut. Nah, selanjutnya karena Bapak Ibu sudah mengerti tadi tentang 5 kebutuhan dasar, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nih, ini penting. Kalau menurut saya penting. Kenapa? Menurut Gary Dosen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, motivator atau pemantau. Yang kelima, manajer. Ini ada 5 kontrol posisi kita sebagai guru di lingkungan sekolah. Next. Nah, ini ada beberapa pernyataan bagaimana seseorang itu memposisikan dirinya dari 5 posisi kontrol tadi. Salah satunya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kita katakan seperti itu ya, pernyataan. Ya, betul tidak? Nah, di sini kita mengatakan seperti itu sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Jadi orang kan seperti, waduh, iya, saya sudah bikin kecewa dia, sudah bikin kecewa bu guru, ya. Yang kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Itu kata-kata itu memposisikan kita sebagai guru adalah sebagai penghukum ternyata Bapak Ibu. Padahal gampang ya, omongannya seperti ini, kata-katanya seperti ini, tapi kita memposisikan kita sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu kita menjadi seorang teman untuk murid kita. Jadi enggak ujungnya langsung marah, itu tidak. Tapi mengatakan, ayolah lakukan demi ibu dan bapak, ibu atau bapak. Nah, selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, kita sebagai pemantau. Jadi apakah anak itu bisa berubah? Kita memantau perkembangan mereka. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kita sebagai manajer, ya, tidak hanya sebagai pemantau, tetapi juga memancing mereka untuk bisa mendapatkan jalan keluar dan mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, masalah yang sudah mereka buat. Ya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Dan kata ini biasanya dikatakan oleh seorang penghukum dari posisi kontrol. Padahal gampang ya Bapak Ibu tadi ya. Hanya kata-kata seperti itu, tapi kita memposisikan kita sebagai apa di situ. Nah, sekarang setelah kita sudah belajar tadi tentang 5 posisi kontrol, kira-kira posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Sebagai apa Bapak Ibu?
lebih sering ke kelas. kelas ngobrol mengerjakan tugas. Sebagai apa? Apakah sebagai pembuku, sebagai pemantau, dan atau hukum kebanyakan memang kita itu sebagai guru hampir semua ya Bu, kita sebagai 5 pengontrol itu, tetapi yang harus kita pelajari di sini adalah memilih mana dari 5 pos kontrol itu yang lebih baik kita perankan. Kira-kira yang mana Bu? Teman. Sebagai teman. Mantap, teman. Kira-kira kalau menjadi teman, apakah ada sisi negatifnya? Ada sih. Dia terlalu kayak bahasa ini memuncak kayak gitu. Mungkin seperti berkurang rasa menghormati kepada kita ya, kalau kita posisikan sebagai kontrol teman. Berarti di sini posisi kontrol apa yang pas menurut kita agar kita bisa menjadi seorang guru yang berpihak pada murid. Gimana? Coba kembalikan dulu. Yang mana? Ya, betul ya Bapak Ibu. Setelah saya pahami dan saya pelajari, ternyata yang paling bagus kita jadi manajer. Disinilah letak di mana kita harus belajar merubah paradigma kita yang tadinya mungkin kita penghukum, kita membuat orang merasa bersalah, kita berubah perlahan. Kita tidak bisa merubah semua itu dengan cepat, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Perlu proses menjadi seorang manajer untuk murid kita. Lanjut. Nah, selama kita ingin berubah menjadi seorang manajer dalam membantu anak-anak menyelesaikan masalah mereka, di sini diberikan segitiga restitusi. Nama segitiga ya Bapak Ibu. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini harapannya itu ada 3 tahapan, dan harapannya ini bisa menyelesaikan masalah anak-anak dengan cara mereka, cara berpikir mereka. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana kita harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kadang kita bisa memberikan pernyataan kepada anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kan seperti itu, ya. Itu menstabilkan identitas. Jadi di sini adanya menstabilkan identitas agar mereka tidak hilang rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, salah satunya pernyataannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang kedua, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Nah, biasanya kadang kita lupa ini ya Bapak Ibu, menanyakan alasan mengapa melakukan ini. Ya, kadang kita sebagai seorang guru ada kalanya memang saya sendiri pun kadang namanya manusia biasa kadang mempunyai emosi, ya. Tapi kita harus berusaha melakukan kegiatan restitusi ini. Nah, tanyakan dulu saat anak kita melakukan kesalahan apa alasannya, ya Bapak Ibu. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi biar anak itu berpikir kembali, oh iya, saya itu sudah yakin loh, saya punya tujuan, nilai kebajikan apa yang harus saya capai. Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan mereka, apakah mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan, ya Bapak Ibu. Makanya harapannya adanya segitiga restitusi ini adalah membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang dialami anak-anak secara kita sebagai posisi apa tadi, Bapak Ibu? Manajer, bukan seorang penghukum ya, atau pembuat merasa bersalah. Next.
Nah, di sini ada contoh tahapannya ya. Nah, di sini ada beberapa, nanti kita akan pelajari kembali. Next, Wina. Nah, validasi tindakan yang salah. Nih, ini ada contoh-contohnya. Nih, di sini yang sering kita alami ya Bapak Ibu ya. Banyak kan anak kita kadang berantem. Di sini ada tahapan untuk ini validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, jadi kita memang harus belajar dulu. Anak-anak kita ini membuat masalah. Kebutuhan apa sebenarnya yang mereka butuhkan? Kemudian kita berusaha, ayo Lona, kamu harus cari jalan keluarnya untuk masalah kamu. Jadi mendidik mereka untuk bersikap mandiri. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya Bapak Ibu. Di sini, nah, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka punya nilai kebajikan yang harus mereka capai. Next. Nah, sampai di akhir penutup ya Pak Ibu. Di sini saya sampaikan bahwa di sini kita belajar sama-sama. Saya pun mengakui masih banyak kekurangan, tetapi hal yang paling penting dalam pelaksanaan disiplin atau budaya positif adalah koordinasi kepala sekolah dengan guru di sekolah, itu pasti ya Bapak Ibu. Kemudian antar guru dengan guru yang lain, lalu kemudian koordinasi dengan orang tua dan juga murid itu sendiri. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tenang dan nyaman sehingga lingkungan positif dapat tercapai. Betul tidak Bapak Ibu? Next. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, ya. Nah, masih semangat? Coba guru ingin lihat kalau kalian masih semangat. Gebuk semangat. Ya, masih semangat, enak ya. Untuk minggu kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas. Ya, mau naik kelas itu semua tidak. Oh, kalau belajar insya Allah naik ke kelas 3. Ya tidak? Ya. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Pembentukan keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan aturan atau tata tertib sekolah. Tetapi bedanya kalau tata tertib sekolah itu yang membuat siapa? Bu guru, Pak Guru dan pihak sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang menjadi dasar kalian untuk bersikap, ya, untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Tahu kebajikan apa? Kebajikan, ya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu berarti mempunyai tujuan agar menjadi baik, ya kan ya? Nah, kalian sudah sekolah di sekolah ini 2 tahun. Pastinya sudah tahu kan aturan di sekolah itu apa saja, ya tidak? Nah, untuk aturan di sekolah
sekolah itu biasanya sifatnya memaksa, ya, sifatnya negatif, dilarang, tidak boleh, ya. Tetapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu positif, ya Nak ya. Nanti Bu Guru mau kalian menuliskan apakah itu aturan di sekolah apa saja. Nanti dituliskan di kertas ini, nanti kita tempelkan di sini. Nah, dari aturan itu nanti kita alihkan ke keyakinan kelas yang tadinya negatif menjadi positif. Jangan ya, nanti juga kita sebutkan nilai kebajikannya. Bisa dimulai ya Nak ya? Ya, Ibu bagikan kertasnya. Silakan diisi. Ya, pensil. Silakan ditulis pakai pensil ya. Mana pensil? Mana pensil? Tuh. Di sini. Di sebelah sini Ibu akan tuliskan peraturan sekolah. Di sini guru akan buat keyakinan sekolah. Keyakinan kelas. Nah, di sebelah sini ada nilai kebajikan. Sudah selesai isinya? Ya, coba satu persatu dari mulai Satrio tempelkan di sini. Tasnya tempelkan. Jagung. Adit. Terus Najwa. Lagi Said. Terus terus satu lagi Arsy, Siva, maju. Siapa dulu? Satu-satu aja. Arsy, Siva. Terus Eli. Siapa? Rehan. Nah, di sini kalian sudah menuliskan beberapa peraturan di sekolah, yaitu dapat dengarkan harus membantu kawan yang membutuhkan, kemudian dilarang berbohong, lalu tidak boleh buang sampah sembarangan, dilarang tidak piket kelas, dilarang terlambat mengumpulkan tugas, rambut tidak boleh diwarnai, dilarang memakai atribut sekolah tidak lengkap, dilarang mencontek, tidak boleh memakai sepatu putih dan warna lain, kemudian dilarang jalan-jalan, dan yang terakhir dilarang datang lambat. Nah, kita nanti kelompokkan, ya, dikelompokkan dan dijadikan keyakinan kelas.
Berarti kalian sifat apa yang diperlukan? Kita memberikan perhatian kita, membantu kawan, berarti peduli, ya nak ya, artinya peduli. Terus selain peduli harus apa? Menyayangi, ya, menyayangi. Terus menghormati. Kepada siapa? Selain kepada bapak ibu guru, teman-teman, menghormati sesama teman. Kemudian yang kedua, dilarang berbohong. Apa? Dilarang berbohong dengan dilarang mencontek itu biar apa? Membiasakan sifat jujur, berarti jujur dalam segala hal ya. Ini jadi satu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tujuannya untuk apa? Menjaga kebersihan kelas bersama menjaga atau bekerja sama ya kan ya, bekerja sama menjaga kebersihan apa nak? Terus yang keempat, di sini dilarang tidak piket kelas. Itu sama dengan bekerja sama ya, harus piket, mau piket namanya. Kemudian dilarang terlambat mengumpulkan tugas. Berarti apa? Berarti mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, dilarang memakai atribut sekolah tidak lengkap. Terus tidak boleh memakai sepatu putih dan warna lain. Apa tujuannya? Coba nama lainnya. Warna biru. Hanya warna hitam. Berarti apa? Apa nak? Berarti apa? Rapi apa? Rapi apa? Rapi dalam penampilan. Nah, kemudian dilarang datang terlambat. Apa? Bahasanya yang positif. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, yang terakhir, satu lagi, nih, dilarang jalan-jalan. Apa ayo? Tenang saat belajar. Tenang saat belajar. Nah, nilai-nilai
kebajikannya apa saja? Nih, peduli, terus jujur, bekerja sama, tepat waktu. Berarti apa? Disiplin, tanggung jawab. Nah, ini nilai kebajikan yang harus kalian capai, yang harus kalian lakukan. Ya, Nak ya? Paham ya? Nah, ini nanti keyakinan kelas ini yang akan kita sepakati dilaksanakan di dalam kelas 2. Ya, Nak ya? Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Begitu nanti kita akan susun, lalu kita akan tempel di kelas kita. Itu saja yang Ibu sampaikan ya, Nak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mencapai nilai kebajikan yang harus kita capai. Terima kasih ya, Nak ya. Akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.